Mas Rizky Sadik. Tentunya masih perlu, yaitu pembangunan utamanya untuk infrastruktur untuk menuju kawasan wisata. Dan juga kami saat ini sedang merancang MOU dengan pihak perhutani, Kediri, Blitar, Provinsi, juga dengan dari perhutani pusat, yang mana kami sedang merancang kerjasama dengan pihak terkait untuk bersama-sama mengembangkan wisata, yaitu wisata menuju lereng Gunung Keluk. Sudah akan memiliki 7 atau 8 perkebunan yang menjadi kawasan wisata. Untuk itu kiranya ini mumpung juga ada Pak Heri Ramadan, perlu untuk jauh hari kita sama-sama untuk mencermati mengenai soal hal-hal yang berkaitan dengan regulasi yang mungkin diterapkan terhadap kawasan-kawasan. Sehingga hal itu untuk kita bersama nantinya ada SOP yang seragam dari pemerintah daerah dengan perkebunan-perkebunan yang memang terlibatkan di dalam proses wisata. Pariwisata yang masih asli, yang belum diapa-apakan, dan saya rasa ini punya potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Saya mohon maaf kepada Pak Rik Widodo karena harusnya memang saya janjinya mau nginep di Basaran 2 malam paling enggak, kan, bawa keluarga, bawa anak, bawa istri, termasuk rencananya membawa ketua MPR. Tapi ya waktu belum, karena petungnya belum jelas mungkin Pak Rik. Nanti kita ngobrol berdua aja lah, supaya saya bisa membawa semuanya itu, karena kebetulan ini memang musim UN, anak saya yang paling nomor 1 masih UN, jadi saya juga harus terpaksa pulang nanti siang untuk memberikan motivasi. Saya kira saya juga minta maaf, nanti kita cari waktu yang lebih rileks supaya kita bisa bersama-sama, dan saya menagih janjinya tadi dalam sebelum 2 bulan sudah ada perubahan yang lebih signifikan di wilayah ini. Berikutnya saya kira komitmen saya sebagai pribadi maupun kelembagaan DPR RI nanti insya Allah kita akan bersama-sama untuk memikirkan bagaimana mengembangkan kawasan wisata ini, karena pemerintah hari ini memang mempunyai kebijakan untuk mengembangkan ekonomi dari pedesaan. Kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang ada itu seluruh pembangunan diarahkan kepada sektor, dimulai dari sektor-sektor pedesaan, wilayah pedesaan, dengan adanya dana desa yang ditingkatkan setiap tahun, kemudian transport daerah bentuknya dana alokasi khusus yang ditingkatkan setiap tahun. Saya kira itu memang rencana pemerintah yang harus kita manfaatkan, jangan ketinggalan kereta. Tadi kalau Pak Bupati bilang minta tolong, kebalik Pak, saya pokoknya nunggu diperintah jenengan aja, pokoknya saya jalankan perintah yang Kabupaten Blitar. Satu kesempatan buat saya, karena periode 5 tahun yang lalu saya menghormati ada senior saya almarhum Pak Ondos, jadi saya kira beliau lebih menguasai wilayah. Nah ini untuk periode kedua, saya kira ini baru berjalan 1,5 tahun. Kita perlu membangun banyak komunikasi, dan mudah-mudahan dengan pengembangan wilayah wisata Desa Sumber Asri ini, ekonomi rakyat juga semakin tumbuh. Mungkin yang suka pergi-pergi ke menjadi TKI atau apa bisa kembali ke desanya kembali untuk bersama-sama membangun ekonomi masyarakat, UMKM, membangun ekonomi di setempat. Yang itulah visi dari pemerintah dan DPR pada periode 2014-2019. Kita jangan ketinggalan kereta, dan jangan sampai nanti akhirnya wilayah ini diketahui oleh asing
Nah, terus mereka penanaman modal di sini. Sementara harusnya kita bisa mengembangkan dengan kekuatan kita semua, kita sendiri. Kita bisa untuk mengembangkan bibit-bibit yang ada dengan pengalaman yang dimiliki oleh teman-teman dari perkebunan, dan Pak Rik dan kawan-kawan. Kemudian buah-buah hasil dari produksi dalam negeri kita juga harus bisa ditingkatkan. Kalau perlu kita harus berpikir apa yang harus dilakukan, tidak hanya sekedar membuat desa wisata, tapi ada wilayah-wilayah yang memang digunakan sebagai wilayah penelitian, pengembangan hortikultura, buah-buahan, dan lain sebagainya. Saya tertarik kalau kemarin Pak Bupati tadi menyampaikan dari Garuda sampai dengan wilayah bawah tadi sebelum naik ojek-ojek itu, kita perlu pikirkan bersama bagaimana supaya upaya masyarakat yang sudah melakukan gotong royong, yang itu adalah salah satu bentuk pembangunan sifat inti dari pemerintah apapun masyarakat Indonesia, gotong royongan yang mungkin di beberapa tempat sudah banyak hilang. Saya kira masyarakat Sumberasi sudah membuktikan itu bisa membuat jalan setapak yang sangat luar biasa. Menjadi tanggung jawab kita untuk menjadikan jalan setapak itu menjadi jalan yang layak, entah menggunakan pabrik, entah menggunakan apapun. Kita coba untuk menembus wilayah-wilayah sampai dengan lereng Teluk ini pada masa-masa yang akan datang. Ini komitmen yang luar biasa dan saya apresiasi kepada Pak Kepala Desa Pak Edro yang sudah membuat iklan, gitu kan, luar biasa iklannya dengan topi lakennya, gitu kan. Waduh, saya top lah, saya di YouTube sudah beredar tentang wisata Sumberasi ini sudah cocok lah, kayak jadi juragan kebun, kira-kira seperti itu ya Pak Kepala Desa. Itu adalah beberapa hal yang menjadi catatan kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan atas daulatnya. Nggak pakai ngomong-ngomong tiba-tiba jadi pembina Podaru sih yang ngangkat sampah kapan waktunya itu saya nggak tahu itu ya. Itu tanggung jawabnya apa saya juga nggak paham. Tapi paling tidak apapun yang rekan-rekan masyarakat inginkan di wilayah Sumberasi, prinsipnya dari pertama kali hadir, komitmen yang kita bangun bersama-sama untuk memberdayakan masyarakat, memberdayakan wilayah, mengangkat ekonomi masyarakat dengan kekuatan potensi yang dimiliki oleh desa ini, itu adalah menjadi komitmen saya secara pribadi. Dan insya Allah dengan hadirnya Pak Bupati, dengan hadirnya pimpinan DPRD ini menjadi komitmen kita semua untuk menjadikan Sumberasi sebagai percontohan desa wisata di wilayah Kabupaten Blitar, khususnya tetangga-tetangga kita, sehingga itu jadi objek wisata yang bisa diberdayakan di masyarakat. Bapak Dandim dan beberapa kepala dinas dari Kabupaten Blitar bisa gowes dari Blitar ke sini, dan di luar dugaan hari ini Allah mempertemukan dengan beliau Bapak Rizky Satek DPR RI yang tentunya tadi sudah banyak memberikan petua-petua kepada kita semua, tentunya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh beliau Pak Rizky Satek tadi, bahwa pemerintah memang sedang gencar-gencarnya membangun desa, terutama adalah desa-desa pinggiran, dan tentunya lewat pengembangan wisata, khususnya desa wisata inilah harapan kita pertumbuhan ekonomi rakyat kita akan semakin cepat dengan lancar, sehingga nanti masyarakat kita bisa terus meningkat, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar betul-betul bisa meningkat. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1.